Sebelum mulai ibadah Senin, marilah kita mengambil waktu untuk sejenak bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah Senin ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, Indah Saat Yang Teduh. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pembimbing pada Senin pagi hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 3. Mazmur 50 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian, ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Demikianlah nats pembimbing pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama sampai kedua, Suaramu Ku Dengar. Pengakuan ketidakmampuan menjalankan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang kau berikan agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai umat Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami dan menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih-Mu, kami lalai membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera dari Allah kami tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami, ya Allah, Karena kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Berita anugerah kita pagi hari ini terambil dari 2 Raja 2 ayat 9 sampai 12. 2 Raja 2 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka teriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda kemudian tidak dilihatnya. Lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah berita anugerah pada pagi hari ini. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat, sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari PKJ 15, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Tuhan
Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku firman yang sejati. Amin. Baiklah, pembacaan ayat firman pada saat pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 18 dan Roma 12 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dilanjut dengan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan pagi dan siang dan setiap hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian pula. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Kiranya tetap sehat dalam kasih karunia Allah. Ayat bacaan kita saat ini terambil dari Roma 8 ayat 18 dan Roma 12 ayat 12. Kedua ayat tersebut dipilih berdasarkan keadaan kita saat ini, bukan suatu hal yang mudah. Bukan keadaan yang sama, namun pembelajaran yang ada terdapat di dalam Roma tersebut yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Sebelum kita memasuki inti dari khotbah ini, ada satu ilustrasi. Dimulai dari suatu cerita tentang seorang pemuda yang merantau ke Jakarta. Dia berasal dari tanah Sumatera. Tujuan dia datang ke tanah Jawa adalah untuk mengubah peruntukannya. Dia ingin menjadi orang yang lebih sukses di sana. Namun, namanya suatu takdir, di tengah-tengah perjalanan dia mencari keberuntungannya di Pulau Jawa, ia mengalami banyak sekali godaan. Bisa kita lihat saat ini corona yang melanda. Hal tersebut dapat menjadikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut menjadi menipis atau sangat sulit didapatkan. Belum lagi persaingan yang sangat kuat. Tanah Jawa merupakan tempat bagi semua orang dapat bekerja dan bersaing. Akan tetapi, dalam suatu hari, dia menemukan atau bertemu dengan temannya, saudara dari Sumatera, kawan lama lah bisa kita katakan seperti itu. Mereka bertemu dan sang kawan lama ini, ia telah bekerja di suatu tambal ban, bisa dikatakan seperti itu. Namun tambal ban ini cukup besar. Dia berharap kepada teman tersebut untuk dapat bekerja bersama dia. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merilis tambal ban tersebut. Dari mulai yang terkecil, mulai ada usaha, terus berkembang. Hingga akhirnya temannya memiliki tambal ban tersendiri. Dan dia dipilih sebagai pemimpin karyawan di situ. Poin terpentingnya adalah terus berusaha. Surat Roma adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat yang berada di Roma. Pada saat itu, jemaat Roma berada di dalam tekanan yang selalu menghantui mereka, yaitu penindasan yang dilakukan oleh Kaisar kepada jemaat Roma. Tidak dapat dibayangkan akan setiap penderitaan yang mereka rasakan. Rasa sakit, khawatir, takut, semua hal itu menghantui mereka. Namun di sini Rasul Paulus mau memberikan suatu pengharapan. Dia mau memberikan kekuatan bagi mereka.
bahwa mereka memiliki kemuliaan dari Allah. Sehingga dari hal tersebut mereka tetap bertahan, di mana mereka terus bertahan menguatkan iman mereka. Jika kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, apa yang dapat kita lihat? Ada 3 hal yang mungkin kita dapat lihat. Yang pertama, adanya penderitaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita sedang melawan keadaan dan menahan diri. Bukan karena perang senjata, kawan, namun melawan virus. Belum lagi ada deretan bencana yang saat ini mungkin terjadi, gunung berapi, longsor, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kesedihan. Dari hal yang pertama, itu menimbulkan suatu insiden kesedihan bagi banyak orang, yakni kesedihan yang melanda mereka bukan tidak mungkin dalam peristiwa tersebut dapat membuat mereka bersedih. Banyak hal yang membuat mereka bersedih, namun faktor utamanya adalah kehilangan. Bisa jadi kehilangan orang yang disayangi, harta benda, atau mungkin sesuatu yang berharga di hidup mereka. Hal yang ketiga adalah kekecewaan. Dari kedua hal sebelumnya, maka titik inilah yang dapat bisa mewakilkan suatu titik akhir. Maksudnya, di mana seseorang sudah tidak percaya lagi atau sudah tidak memiliki harapan lagi, bahkan mungkin dia sudah tidak percaya dengan Allah sendiri. Lalu dari semua yang telah kita lihat saat ini, yang terjadi, maka apa yang akan kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari hal semua itu? Seperti yang dikatakan di awal, bahwa jemaat Roma adalah pembelajaran utama kita. Titik fokus kita berada di Roma, jemaat yang tertindas, di mana mereka tetap setia kepada Allah hingga akhir hidup mereka. Sesuai dengan Roma 12 ayat 12 yang telah kita baca tadi. Di dalam ayat tersebut ada 3 kunci, 3 hal yang dapat kita pelajari supaya kita tetap setia kepada Allah, yakni bersukacitalah dalam segala hal, sabarlah dalam segala hal, dan bertekunlah. Maka itulah semua jawaban. 3 hal yang sulit dilakukan namun mudah dikatakan. Jika hanya untuk berkata, saya rasa semua bisa. Namun untuk membuktikannya, tidak semua orang dapat melakukannya. Sederhananya, dari setiap masalah, bencana, ataupun penderitaan, pasti ada pertolongan dari Allah. Yakinkan itu dalam diri Anda, saudara. Karena kita adalah anak raja yang dikasihi. Kita ini berharga di mata Allah, dan tidak mungkin kita disia-siakan oleh Dia. Setiap orang yang percaya bahwa Allah ada bersama kita di setiap waktu, bagi kita, bagi mereka, dan tetap menegang teguh imannya. Kiranya Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah firman yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami yang mendengarkan dan melakukannya terus berada dalam naungan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk sekolah tinggi kami, supaya terus dalam penyertaan-Mu, dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kiranya terus berpelayanan di setiap saat, bahkan di saat pandemi sekarang ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga kami sebagai generasi muda terus berada dalam naungan-Mu, bimbingan-Mu ya Bapa. Kiranya terus berkarya, terus berada dalam lingkup gereja ini Tuhan. Ya Bapa yang baik, kiranya negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini, terus berada dalam bimbingan-Mu juga ya Bapa. Hanya dalam nama kuasa-Mu kami dapat melewati semua masa-masa sulit yang seperti kami ketahui, COVID, bencana alam, dan lain sebagainya. Kiranya kami dapat melalui semua itu Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini Engkau sempurnakan dalam nama
Doa Bapa kami ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampun kesalahan kami seperti kami yang mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas berkat dan kemurahan Tuhan. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan, kita dasari dari firman Tuhan yang terambilkan dari Mazmur 67 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil kita memuji namanya dengan menyanyikan kidung jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan pada kali ini ke dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan boleh memberkati kami di dalam kami menjalankan peribadatan Senin pada hari ini. Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan, kami menyadari persembahan kami tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang boleh Tuhan curahkan pada kami. Kami mohon dengan kerendahan hati kami supaya Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan ini, sehingga boleh persembahan ini bermanfaat untuk memperluas dan untuk berguna untuk pelayanan kami di tempat kami. Tuhan Yesus, berkatilah saudara kami yang boleh Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan Tuhan atas saudara kami yang mengelola. Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk dengan segenap hati kami mempersembahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari di dalam kami menjalankan peribadatan pada hari ini kami banyak melakukan dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita dengan mengucapkan bersama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasul. Aku percaya Surga, kudus,
Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberkati kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Sebagai penutup ibadah Senin pada hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan nyanyian penutup yang terampilkan dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama, Ingat akan Nama Yesus.